Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya problem yang sama. Saya seorang ayah sambung, jadi benci sama anak sambung saya. Karena perlakuan manja yang berlebihan. Padahal anak laki-laki usia 5 tahun, saya mau tanamkan pendidikan yang tegas, yang berlandaskan agama. Namun saya selalu berhati-hati untuk bersikap, karena selalu dipantau oleh nenek kakeknya. Padahal niat saya pengen didik jadi anak yang berani dengan pola didik Islam. Bagaimana solusinya Buya? Seringkali saya tidak nyaman. Bayangkan, biar mau ngapa-ngapain, si anak serba takut. Gak mau makan kalau bukan makanan yang diinginkan. Suka tantrum kalau gak dikasih HP. Suka bahasa yang ngancam kalau ditegur sedikit. Saya takut kebencian ini semakin larut buta. Syukron, mohon pencerahannya Buya. Baik. Niatkan yang baik di hati Anda. Anda berani menikahi ibunya tentunya dengan niat baik. Anda sebetulnya ingin berbuat baik. Katanya orang menikah niat baik ya. Mungkin urusan Anda adalah niat baik. Anda sebetulnya kan cuma niat baik, ingin berbuat baik kepada ibunya. Tapi dikasih Allah bonus, kasih anak. Bonus. Bonus kebaikan, harus Anda pahami itu. Jangan dianggap beban. Sebagian orang menikah dengan seorang perempuan, punya anak, dianggap itu beban. Anda salah. Bukankah hidup kita ingin berbagi? Kalau Anda ingin menikahi seorang perempuan, kok temannya sudah punya anak? Alhamdulillah, bonus. Saya ingin merawat satu orang, dikasih 2 oleh Allah. Dan dia umat Nabi Muhammad SAW. Sekarang para ustadz saja pengen punya murid banyak, ini kan lumayan sudah punya anak. Alhamdulillah akan saya jadikan anak saya juga, murid saya, dan dia umat Nabi Muhammad SAW. Supaya Anda lega hati Anda, jangan dianggap sebagai beban itu. Kemudian rasa tidak senang itu tentu ada beberapa sebab, tidak mungkin serta-merta ya. Tidak mungkin serta-merta. Atau pada dasar kita memang tidak. Kalau memang sebetulnya benih cinta ada, kalau Anda mencintai ibunya dengan serius, orang mencintai sesuatu pasti mencintai ada sesuatu yang dicintai oleh yang dicintai. Kan itu rumus, nggak bisa dibantah. Kalau Anda mencintai istri Anda karena Allah, tentu Anda akan mencintai yang dicintai istri Anda. Sehingga muncul kasih sayang, biarpun bukan anak Anda, akan anggap seperti anak Anda. Adapun perilaku yang aneh-aneh, macam-macam dan sebagainya, itu perjuangan bagi Anda dong. Karena dia anak yatim selama ini, atau mungkin yatim, atau ditinggal suaminya, ayahnya, broken. Wajar kalau dia punya kehidupan semacam itu. Apalagi anak umur 5 tahun. Dia 5 tahun manja, itu adalah prestasi sebetulnya manja itu. Berarti pengen dekat sama orang tua. Anak umur 5 tahun nakal sebetulnya itu tanda cerdas, nggak usah dianggap sebagai problem. Daripada anak diem, dok kayak ayam sakit, kan tidak enak. Anda harus senang, itu anak cerdas, dia bakal cerdas, gitu aja. Jadi hibur hati Anda dengan harapan-harapan, dengan model-model semacam itu. Bahkan kita lihat kalau ada anak kecil nakal, jangan dianggap sebagai kenakalan. Dia perlu diarahkan kepada sesuatu yang lebih positif, gitu saja. Diberi aktivitas yang... Jadi Anda anggap itu adalah satu karunia dari Allah, anak bawaan anak tiri Anda, karunia dari Allah, dan dia masih umur 5 tahun, tentu dengan segala kekurangannya dia belum tamyiz. Dan dia pada waktunya akan mengerti dengan kebaikan Anda, kelebutan Anda, dan sebagainya. Caranya tata hati Anda. Semakin Anda kenal Allah, maka Anda akan semakin lembut. Pandang dia sebagai kasih. Apalagi, tadi dia adalah anak sambung, apalagi dia seorang anak yatim. Oh, pahala di atas pahala Anda dapatkan itu semuanya. Dia sudah tidak punya ayah misalnya, Anda ambil dia, Anda muliakan dia. Wah, luar biasa, Anda pengen daftar surga tertinggi. Anak wakafil yatimi kahataini. Aku dengan orang yang ngurusi anak yatim begini di surga, nempel dekat dengan Nabi. Atau memang dia ayahnya dolim, nggak ngurusi anak. Alhamdulillah. Anda bisa ngurusi bukan anak Anda. Berarti Anda prestasi juga. Apakah Anda pengen jadi bapaknya, nggak ngurusi dia? Jadi supaya Anda bisa menghibur hati dengan kenyataan, dengan keimanan, dengan keyakinan tadi. Insya Allah. Setelah itu, Anda mulai berlemah lembut. Kalau nakal sementara insya Allah. Jadi mungkin mintanya seperti itu, memang dia bisanya begitu selama ini tidak terdidik baik. Dan mendidik kan dia bukan robot, perlu proses tahun, 2 tahun, 3 tahun. Dan saya tidak tahu berapa lama Anda menikah. Mungkin baru 6 bulan, 6 bulan Anda sudah kayak mau menyerah. Anda terus berjuang dan ingat, itu pahala di hadapan Allah.
Jangan ada benci. Benci itu kekotoran hati kita. Bagaimana kita bisa benci umat Nabi Muhammad? Kalau ada benci, segera Anda pangkas dengan kebaikan. Sehingga yang semula jadi benci menjadi cinta. Itulah yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Berusahalah, doakan dia, terus pandang dengan kasih. Lihat Nabi Muhammad, pandang itu ada Nabi Muhammadnya. Ini umat Nabi, ini amanat Nabi, gitu loh. Insya Allah dengan itu semuanya akan menjadi reda hati Anda. Dan memang kadang-kadang kesel itu tanpa sebab. Bukan tanpa kesel, tiba-tiba kesel. Kesel saya dengan dia. Ada anak kecil, nggak ada masalah, dia nggak dosa. Tidak tahu apa sebabnya. Nah, itulah yang harus kita perangi. Makanya kita harus pandai. Di saat kita punya kekesalan kepada seorang, itu adalah jebakan setan. Untuk kita melakukan perilaku yang dolim. Dia tidak salah kalau kita dolimi kayak begitu. Anak bikin kesel dan sebagainya. Tidak. Kita tidak mau bisikan setan. Tidak. Ada anak bikin kesel, akan aku baikin dia. Dan harus selalu itulah prinsip kita. Jangan berbuat baik kepada yang baik saja. Akan tapi baiklah kepada siapapun yang tidak baik sekalipun. Itulah hakikat kebaikan. Allah alam bisawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.